Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Pare di segmen Kimis, kisah misteri part 2. Kali ini kita masih kedatangan tamu yang sama nih, dari Mas Rino. Kemarin kan untuk part yang kemarin itu kita ngobrolin tentang beberapa hal-hal serem ya, Mas Rino ya. Yang kemarin tuh dari penelusuran yang di jembatan gitu. Terus di makam. Nah, untuk kali ini punya cerita apa nih Mas Rino nih? Jadi untuk kali ini saya mencoba untuk menceritakan gitu pengalaman saya penelusuran di jembatan, bukan jembatan, tapi di rumah yang konon katanya rumah tersebut tuh bekas pesugihan gitu. Untuk daerah mana itu? Itu daerah Pabuaran. Pabuaran itu masih di Jawa Barat juga. Karena mungkin kita sekitaran Jawa Barat aja gitu. Nah, di Pabuaran tersebut, jadi konon ceritanya awal mulanya rumah tersebut tuh, jadi si pemilik itu menaruh kayak makhluk-makhluk untuk menjaga rumah tersebut begitu. Sampai ada yang paling besarnya itu genderuwo. Itu genderuwo tapi wujudnya itu seperti manusia, dia nggak berbulu gitu. Jadi dia tuh nggak berbulu. Itu maksudnya nggak berbulu itu maksudnya lu nya tuh lihat sendiri atau gimana? Nah, guanya itu coba gitu kan, ada beberapa penampakan yang dapet di daerah. Jadi dia tuh selalu ngasih sajen itu di bawah tangga rumah tersebut. Nah, awal mulanya kita mencoba penelusuran di sana. Ketika penelusuran pertama itu kita coba masuk rumah tersebut, kemudian udah disambut di sana. Disambutnya kayak gimana tuh? Nah, disambutnya itu seperti ini. Ketika kita baru masuk, pohon yang segitu lumayan besarnya, banyak sih tapi dia berjejer gitu, itu goyang dengan sendirinya itu. Nggak ada angin sama sekali. Itu kagetnya luar biasa di situ. Nah, ketika kita mencoba buat masuk ke dalam, perlahan gitu, nggak, kita tuh serasa kayak ada yang ngikutin gitu. Wujudnya tuh besar, tinggi gitu. Jadi langkahnya tuh kedengar seperti suara raksasa begitu. Deng gitu. Nah, ketika kita coba lihat ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, itu kita penelusuran berdua. Pada itu pas banget habis hujan itu. Habis hujan, gerimis kan, itu suasananya lumayan horor gitu kan. Gitu. Itu rumahnya itu rumah siapa ya? Nah, jadi dulu di situ tuh juragan tanah ceritanya. Rumah bekas juragan tanah. Rumah bekas juragan tanah. Jadi rumah tersebut tuh memang sengaja ditaruh ditaruh makhluk-makhluk halus. Dan makhluk halus itu tujuannya adalah untuk menjaga rumah tersebut. Jadi berarti, gitu. Tapi rumahnya berarti nggak ditempatin, nah. Sedangkan si orang yang punya rumahnya itu aslinya tinggal di mana? Nah, dia tinggal di ibu kota Jakarta itu. Nah, dia tinggal di Jakarta. Cuman rumah tersebut itu kosong selama 20 tahun. 20 tahun. Dan isinya tuh di rumah itu udah penuh dengan kayak rerumputan gitu. Jadi udah ketutup sama semak-semak. Oh, bener-bener kayak ada rumah terbengkalai. Berarti udah nggak ada perabotannya sama sekali, cuman bangunan doang. Nah, itu rumah tersebut tuh benar-benar misah dari perkampungan. Dia tuh cuman rumah satu gitu di tengah-tengah kebun. Dan di sana itu biasanya
si pemilik rumah suka menaruh sesajen itu berupa kayak, kalau di sini apa ya, makanan papais. Pepes lah ya. Papais itu kayak apa sih, yang isi dalaman ada pisangnya itu yang warna putih itu. Itu pas lu kesana itu masih ini, masih maksudnya dia naruh sesajen itu masih berlanjut misalnya. Itu masih, dan ternyata itu dia cuma naruh sesajen aja tanpa membersihkan rumah tersebut. Begitu. Jadi dia datang, ternyata si genderuwo itu memang sengaja kayak ibaratnya tuh ditanam dan dipenjara di lingkungan situ saja. Dan si genderuwo itu nggak bisa keluar. Ibaratnya dipagar lah. Gitu ceritanya. Emang itu kandangnya lah ya. Nah, gitu. itu kandangnya. Makanya kita nyoba tuh explore pertama tuh. Itu explore pertama itu awal kita masuk saja sudah disambutnya luar biasa gitu. Kita disambut dengan suara. Jadi di atap rumah itu awal kita masuk tuh seperti ada yang nimpuk gitu. Duar gitu. Gede. Maksudnya yang nimpuk batunya gede. Iya. Suaranya itu ya seperti batu besar itu terkena genting. Nah, terus itu endingnya itu emang masih emang lu nya itu ketemu sama pemiliknya kah atau sama warga sekitar kah sampai bisa masuk ke rumah itu? Nah, itu kita lewat perizinan dulu awalnya. Izin dulu. Lewat RT setempat dan RW setempat gitu kan. Nah, itu endingnya kita berhasil menemukan penampakan si genderuwo itu letaknya pas di tempat dia naruh sajen. Itu sajennya masih ada, seperti kayak bakinya itu. Merinding gua. Itu bakinya masih ada, kayak baki apa ya, kayak tempat buat beras, tahu kan? Tampan beras itu. Nah, itu sampai apa ya, kayak bunga itu aja masih ada. Kayak bunga 7 rupa gitu lah ya. Nah, bunga 7 rupa. Itu kita ketika masuk itu si genderuwo tuh kelihatan itu. Tapi wujudnya tuh dia nggak membesar gitu. Jadi sama kayak kita gitu seorang. Kayak orang itu kita sorot terus, itu di jalan nembus ke tembok tangga tersebut. Gitu. Tapi itu ada tuh videonya. Itu ada videonya. Oke. Itu kita apa ya? Setelah keluar itu kita dikejar-kejar itu. Itu entah ketangkap atau enggak itu di suara tersebut, tapi itu jelas, benar-benar jelas itu kita diuber-uber sama si genderuwo itu. Karena mungkin gini ya, kurang begitu suka gitu terhadap kedatangan kita. Itu ceritanya gimana itu, maksudnya diuber-uber kayak gimana itu maksudnya? Karena si genderuwo tersebut tuh butuh itu, si sesajen itu, sedangkan kita sendiri pun gak mau lah buat ngasih sesajen seperti itu. Enggak, maksud gue tuh kan tadi lo kan bilang kalau endingnya tuh si genderuwo tuh kayak ngejar-ngejar lo sama teman lo kan. Nah iya. Nah lo bisa tahu dia itu ngejar-ngejar lo tuh dari suara apa? Itu suara langkahnya itu jelas kedengaran telinga itu. Lu lari. Oh, dia juga jadi ada suara yang kejar. Itu bener-bener kita tuh lari, itu susah banget lari itu. Sampai temen saya itu terjatuh gitu. Karena saking memang rumah udah 20 tahun ya, itu semak-semak di mana-mana gitu. Nah, itu gue sampai bener-bener. Jadi awalnya itu kenapa kita dikejar, karena temen gue tuh dia nendang apa sih, kayak si sajen itu, tempat sesajen ditendang. Okay. Itu wajar, tumpah kan isinya semuanya itu kan. Kita lari bener-bener itu di Uber gitu kan. Wah, itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya. Ya, keren gue sih kenapa bisa tiba-tiba di Uber ya, ternyata gitu ya. Ya wajar itu makanannya dia tendang. Ya orang juga kalau dia lagi makan kita tendang ya pasti ngamuk gitu kan. Nah itu gua tendang, bukan ditendang sama temen nih, sama temen ditendang duak gitu. Udah kita
buru-buru apa namanya lari karena si genderuwo itu ngejar. Tapi nggak sengaja ya nendangnya ya? Atau sengaja? Itu sengaja. Anu, Itu parah kan. wajar. Ya si penghuni itu pun kesal gitu. Tuh akhirnya kita coba buat keluar dari rumah tersebut gitu ceritanya. Tapi keluar dari situ selamat lah ya. Selamat. Nggak kejadian apa-apa. Udah kejadian karena si genderuwo itu ditahan Ya karena yang tadi juga kayak kepagerin itu. kayak lah di ya. pagar ya gitu. Oke. Mas Rino makasih nih ya ceritanya ya. Kayak kali Iya. ini mungkin nanti kedepannya bakal kita undang lagi kalau misalkan masih ada cerita-cerita yang lain Baik. nih ya kan. Nah, oke nih CS nih di part kedua nih gimana ceritanya nih Mas Rino nih. Nah kalau misalkan kalian masih mau dengerin lagi ceritanya dari Mas Rino nih atau aka Tetong, komen di bawah. Nanti kita lihat kalau misalkan banyak permintaannya kita undang lagi nih. Terus nanti buat yang mau langsung ke channelnya Mas Rino nih, Mas Rino, Tetong nih. ya. Channelnya apa tadi? Akang Leweng. Nah, Akang Leweng. Ntar gua kasih linknya gua taruh di deskripsi. Oke, segitu dulu untuk part kedua kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe CC Channel. Bye. Oke.